Hujan adalah rahmat dari Allah yang mungkin ketika datangnya terlalu banyak, tetap saja harus kita syukuri. Mungkin kita tidak mengharapkan hujan itu, tapi bisa jadi hamba-hamba Allah yang lain sangat mengharapkan datangnya hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin ramai diperbincangkan tentang pawang hujan yang tiba-tiba muncul dalam pagelaran MotoGP di Mandalika ya. Sangat menarik, bahkan sampai para bule-bule ikut menirukan gayanya. Dan di jagat maya banyak komentar bertebaran. Ada yang mayoritas mengatakan itu sebagai kearifan lokal, sebagai warisan budaya sehingga perlu dilestarikan. Ada pula mungkin kelompok agama yang kontekstual menganggap itu sebagai hal yang mubazir, hal yang dekat dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan dan sebagainya. Ada yang menyoroti anggarannya karena kabarnya itu dibayar ratusan juta, sayang sekali uang negara hanya untuk menggaji pawang hujan tersebut dan sebagainya. Ada yang ya lucu-lucuan saja dan sebagainya lah. Banyak sekali pro kontra daripada teman-teman netizen ya. Saya tidak akan ikut ke dalam pro kontra tersebut. Saya ingin justru menyinggung tentang sejarah pawang hujan, teman-teman. Ternyata pawang hujan itu tidak hanya ada di Indonesia, ternyata di negara-negara lain juga ada, dan ada yang ditemukan bahwa sejarahnya sangat kuno sekali. Contohnya di Afrika ya, tepatnya di Afrika Selatan, para peneliti pernah menemukan sebuah situs pengendalian hujan yang menjulang tinggi. Zaman dahulu kala, situs tersebut digunakan para dukun untuk meminta dewa menurunkan atau menghentikan hujan. Ini letaknya ada di antara Botswana dan Zimbabwe, yaitu sebuah situs yang dinamakan dengan Rato Kronkop atau RKK. Ini berada di ketinggian kurang lebih 300 meter atau 1000 kaki dan berisi 2 tangki batu yang berbentuk secara alami. Ketika ilmuwan menggali salah satunya, mereka menemukan lebih dari 30.000 spesimen hewan, termasuk sisa-sisa badak, zebra, dan bahkan jerapah. Yang membuat RKK atau Rato Kronkop ini istimewa adalah bahwa setiap bagian dari materi fauna yang ditemukan di sini dalam beberapa hal dapat dikaitkan dengan pengendalian hujan. Ini dilakukan atau diteliti oleh Simon Brunton ya. Sementara di Jepang, negara yang kita kenal cukup maju dan dulu pernah menjajah Indonesia, di sana juga ada mitos tentang pengendalian hujan. Jadi di sana ketika ingin mengendalikan hujan, mereka meletakkan boneka di jendela. Itu mereka sebut sebagai teru-teru bozu. Teru itu artinya adalah bersinar atau cerah, sedangkan bozu artinya biksu. Ya, mungkin anggapan mereka adalah meminta kepada biksu supaya diberi hari yang cerah atau hari yang bersinar. Nah, kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Di Indonesia banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh pawang hujan dari berbagai daerah berbeda-beda. Di antaranya ini saya rilis dari detik.com. Yang pertama, ada yang menggunakan beberapa jenis minuman sebagai persembahan pada makhluk halus. Ini memang dekat kepada kemusyrikan ya, karena persembahannya kepada makhluk halus. Kan nggak boleh. Persembahannya kalau umat Islam ya hanya kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Nah, tapi itu bab lain, nanti kita bahas di akhir ya. Yang kedua, ada cara dengan menggunakan mantra dan meminta keluarga pengguna jasa pawang hujan untuk membacanya. Yang ketiga, menggunakan media rantang nasi dan payung hitam. Nah, ini untuk menangkal hujan, ada yang begitu. Keempat, membalikan sapu lidi bekas dan ditancapkan bawang serta cabai merah. Ini mungkin mitos ada di Jawa ya. Lalu yang kelima, melarang pawang dan pengguna jasanya mandi sepanjang hari. Bayang baunya. Keenam, menggunakan persembahan puluhan linting rokok dari daun nipah. 7. Tidak boleh menyentuh air dan puasa tidak makan, minum, serta tidur. 8. Berziarah ke makam orang yang dianggap memiliki kelebihan.
Setidaknya itu ada 8 cara yang dilansir dari detik.com tentang syarat-syarat atau mekanisme pawang hujan dalam mengendalikan hujan. Yang jelas disebut mengendalikan berarti bukan menghentikan, tapi hanya mengendalikan. Artinya hujan yang seyogianya mungkin akan turun di Depok, karena di Depok tidak ingin hujan terlebih dahulu, orang-orangnya minta pawang hujan untuk digeser lah, mungkin ke Jakarta terlebih dahulu atau ke Bogor untuk sementara waktu. Ini bagaimana nanti di dalam Islam? Dalam Islam sendiri justru adanya sebaliknya, justru adanya ibadah atau sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Ini cukup logis karena di Jazirah Arab, di Mekah Madinah, tempat baginda Nabi berdakwah, itu kan daerah yang jarang sekali turun hujan. Maka yang dicontohkan Rasul adalah sholat untuk meminta hujan. Sedangkan sholat atau ritual untuk pengendalian hujan atau meminta tidak hujan ya tidak dicontohkan, karena di sana mau hujan sepanjang hari, mau 7 hari 7 malam diguyur hujan nggak akan banjir ya, air langsung terserap ke dalam padang pasir, langsung terserap ke dalam tanah. Hujan di dalam Islam dimaknai sebagai rahmat. Hujan adalah rahmat Allah. Maka mungkin kita tidak membutuhkan rahmat Allah itu turun hari ini, tapi bisa jadi ada hamba-hamba Allah yang lain yang sangat membutuhkan hujan dan mereka berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan. Jadi bisa jadi keinginan kita tidak dikabulkan Allah hari ini karena ibaratnya doa kita belum dikabulkan oleh Allah, digeser ke hari lain karena mungkin di hari itu Allah lebih memilih mengabulkan doa dari hamba yang lain. Itu kan berarti bukan Allah tidak sayang dengan kita, tapi Allah menunda untuk mengabulkan doa kita. Analoginya misalkan seorang ayah lah punya anak 3, anak yang pertama ingin mainan, anak yang kedua ingin biaya sekolahnya dibayarkan. Pasti orang tuanya akan lebih memprioritaskan anak yang kedua yang biaya sekolahnya harus dibayarkan dibanding memberikan mainan anak yang pertama. Bukan berarti nggak sayang anak pertama, tapi yang kedua ini lebih perlu diprioritaskan, lebih perlu didahulukan. Sedangkan yang kedua sifatnya untuk beli mainan ini bisa nanti setelah yang kedua ini terlalu. Saya rasa itu teman-teman sedikit dari saya tentang sejarah pawang hujan dan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.